sasar ini, terus nanti dilanjutkan di sisa. Selesai. Insyaallah cukup. Terus besok pagi karena ini rindu masam, nah, besok kepengen bisa langsung ya bagaimanapun Satri Putra gitu. Sekalipun dulu campur putra putri, tapi sekarang gimana sih pesantren putra yang tanpa putri kan gitu. Mungkin ini penasaran besok pengen ngadep langsung sekitar jam duha jam 9 ya. Yang apa semester? Ya semua kan? Kelas berapa? Semester yang ke sekolah. SD doang. SD aja. SD juga? Oh ya udah. Besok artinya sama semua. Oh ada. Yang kelas 11 ada. Hah? Kelas 11 Ya udah. Besok itu. Yang berangkat sekolah itu kelas berapa? Kelas 11 yang ANBK. Itu jadi kalian mohon benar-benar merekamnya. Jadi ini kesempatan sekarang sama besok sama ntar malam gitu ya. Sekarang sama ntar malam jadi materi selesai. Nah dengan ntar malam itu habis sisa kan banyak waktunya, bisa jam 9, 10, 11, 12 kayaknya perlu penyegar. Perlu penyegar. Ada waktu istirahat yang biar nah itu aja. Insyaallah kemudian lancar. Terima kasih. Melanjutkan materi tentang makroidul furu'. Tadi kita sampai di makronya jim ya, jim, shin dan ya. Tadi saya ulang di tengah lidah dan tengah langit-langit. Jadi jadi mohon maaf tadi jim ini tidak moncong ya, jadi biasa sebenarnya karena dia tetap tidak termasuk huruf isti'la. Jadi terus nanti nggak sampai biasa. Jadi jujaj bukan jadi ya, karena dia sekali lagi bukan karakter dari huruf isti'la. Kemudian shin tadi memang kita tadi ada sifat tafashi, yaitu angin yang keluar ini harus banyak. Dan sya di sini adalah kita membukanya itu lebar, bukan monyong, beda ya. Kalau sya monyong kan sya beda. Sya jadi ada kita buka mulut tidak dengan apa monyong. Kalau sya kan beda ya. Tapi sya shishu shash. Jadi memang ya kita membuka mulut dan mengeluarkan nafas atau udara sebanyak-banyaknya. Karena karakternya tadi tafashi. Tadi ya jim ini termasuk huruf qol-qolah, sehingga ketika memang dia sukun maka harus kita pantulkan, ada pantulannya. Aja, misalkan dalam Al-Quran bagaimana itu ada contohnya? Mujrimi tajri. Iya. Tajri min tahti. Nah, ini huruf dari jim. Selanjutnya yang nomor 8 ini adalah dod. Nah, dod ini terkenal paling sulit ya. Jadi duluan Rasulullah itu terkenal afsahun nas fi nutqid dod. Jadi paling fasih untuk Rasul. Jadi saya sendiri ya belum fasih. Jadi maka nanti kita belajar bersama. Jadi karakter dari dot ini sendiri adalah di sini dijelaskan sisi kiri kanan lidah mengenai sisi gigi geraham atas. Jadi coba dipahami, kita punya lidah itu ada sisinya. Ya, sisi kanan kiri ini yang paling ideal. Itu kita tempelkan di gigi geraham yang atas. Jadi kanan kirinya, jadi ibaratnya lidahnya kita lebarkan. Lidu dan lidah nggak boleh keluar. Nggak bisa. Jadi nggak kelihatan tuhnya. Kemudian kita tahan.
dan tidak ada nafas yang keluar. Kalau bahasa Jawanya nggak berobos, jadi tidak ada suara apa maksudnya nafas yang keluar. Jadi ditahan kencang dan ada suaranya. Misalkan yang ada sukunnya apa contohnya? Ya, yang ribu, dan dot termasuk huruf istilah bukan istilah, makanya dia juga harus monyok. Ini dia nggak kelihatan, ditekan, ya, tidak ada nafas yang berobos keluar, angin yang keluar. Jadi ada nya di situ, tidak berobos. Perhatikan, coba bersama. Lagi, sekali lagi. Jadi dot ini sebenarnya bagi yang kesulitan itu bisa mengambil salah satu sisi, misalkan dari sisi lidah kita yang kiri, misalkan ditempelkan ke gigi geraham yang kiri, salah satunya bisa, atau yang kanan. Kadang orang kan beda-beda, ada yang memang dua-duanya nempel, ada yang diambil kiri, ada yang kanan. Misalkan kiri, tapi kalau saya terbiasa dua, lebih enak dua. Kadang memang lidah kan berbeda-beda. Itu adalah do. Jadi sekali lagi tidak ada suara, nafas yang keluar, kemudian juga tidak berobos tadi, dan lidahnya tidak keluar. Jadi ditahan sekencangnya. Ribu. Itu adalah makhraj dari dot. Coba kita praktek dari Mas Royem, coba dot. Do mi mu do. Diulang. Do mi mu do. Do mi du do. Do mi mu do. Lidahnya masih kelihatan. Jadi lidahnya jadi lidahnya do ke atas. Do mi du do. Do mi mu do. Lagi. Tidak apa-apa. Makanya. Do mi mu do. Lidahnya masih kelihatan. Jadi lidah do. Jadi lidah yang ujungnya tarik ke atas. Do mi du do. Do mi. Ya. Lagi. Do mi mu do. Sampingnya sebelah. Do mi do do. Lagi. Do mi do do. Ditekan lagi, ditahan suara apa? Udaranya. Do mi do do. Sampingnya. Do mi do do. Lagi. Do mi do do. Ya, Bandina. Do mi do do. Belakangnya. Do mi do do. Sampingnya. Do mi do do. Sampingnya lagi. Do mi do do. Coba bersama-sama. Do mi do do. Jadi sekali lagi lidah tidak boleh keluar ya. Jangan do. Jadi do, ya kelihatan. Do di. Yang ribu yang. Jadi ya betul-betul ada nya. Yang sudah ada nafas yang keluar. Yang ditahan sambil ditekan. Jadi sisi lidah ini ditekankan ke gigi geraham yang atas. Yang ribu, jangan sampai berobos itu keluar nafasnya. Yang ribu, coba diulang lagi, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jadi kalau saya sekali lagi terbiasa
yang dua sisi itu saya temukan di gigi geraham yang atas, dan tidak mikem ya, nggak bisa ya. Memang harus terbuka tapi tidak ada suara yang keluar dan onyong tadi ya. Itu adalah makhluk. Nanti sering dilatih. Saya yakin kalau kita sering melatihnya nanti juga lama-lama akan terbiasa. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa ketika dibaca itu si lidah harus menekan ke gigi sehingga tidak ada nafas yang keluar dan lidah tidak kelihatan. Pipi pun tidak menggelembung, ya. Pipi nggak boleh menggelembung. Menggelembung itu kayak gini. Jadi biasa. Lidah nggak kelihatan, agak susah memang. Jadi harus dilatih terus. Apalagi kalau ada berobos misalnya, ya ribu itu nanti ke arahnya ke ya jadi tidak ada suara yang keluar. Kalau keluar nanti ke huruf ya lidah nggak boleh kelihatan. Coba lagi lagi kira-kira seperti itu, nanti bisa dilatih lagi. Jadi misalkan wairil maghdubi alaihim walau jadi dia ada penekanan walau dia ada ditekan, tidak ada nafas yang keluar tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah 9. Ini makhrajnya lam. Lam ini sisi bagian depan atau gigi depan, yaitu dikenakan gusi gigi seri ya depan. La yang atas tentunya ya la. Jadi la lidah nggak boleh keluar kan? La nggak boleh keluar. Karena apa? Ujungnya harus dikenakan apa tadi? Gusi gigi seri. Jadi kalau dikeluarkan nggak sesuai. Kadang anak-anak kan gitu. La lilo. Lidahnya masukkan, kenakan gigi seri. Gusinya ya la. Dan bunyinya pun la, bukan lo. Tidak ada lo. Tidak ada ya. La. Karena apa? La itu karakternya adalah bacaan huruf talqih, bukan tafkhim. Kalau lo itu kan berarti dia monyong, dia tafkhim. Tidak boleh lo. Kecuali kalau la ini di lafdzul jalalah yang sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Jadi Allah bukan Allah, bagi Allah. Jadi kadang juga mengucapkan la di lafdzul jalalah juga agak sulit ya. Allah. Jadi lidahnya ujungnya itu tetap di gusi gigi seri, jangan sampai keluar. Allah. Ada yang Allah itu kalau bulog jadi ya Allah. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi la ilaha illallah. Lallah. Ini adalah karakter dari huruf la. Lalilulal. Coba bersama-sama. Lalilulal. Lagi. Lalilulal. Yang belakang beda merah. Lalilulal. Sampingnya kanan. Lalilulal. Depannya. Ya. Lalilulal. Oke. Bisa ya, insya Allah nggak kesulitan ya untuk huruf la ini. Kemudian selanjutnya adalah huruf nun. Nah ini juga insya Allah tidak ada kesulitan ya, biasa. Nah ini ujung lidah mengenai gusi gigi depan atas ya. Nah ujung lidah, nah kita perhatikan coba. Nah
Nah, itu kan ujung lidah kita mengenai gusi gigi depan. Nah, yang atas. Nah, nani nunan. Nah, udah ya. Coba bersama-sama. Nani nunan. Lagi. Nani nunan. Ini juga insya Allah bisa. Dan di sini yang dimaksud adalah nun yang dibaca idhar nan, ya nan. Jadi memang gini, nun itu kan termasuk salah satu nun atau tanwin ketika bertemu huruf ikhfa. Ini sekaligus nanti tajwid bahwa ketika kita membaca ikhfa itu ketika nun sukun, maka kita sudah melafalkan makhraj di depan huruf nun. Jadi dulu waktu saya kecil, kalau saya baca ikhfa itu semuanya bersuara ngeng gitu. Mingkum. Jadi ketemu jim juga gitu. Mingju gitu. Padahal kalau dalam kaidah itu ketika kita membaca dengungnya itu posisi bibir atau lidah kita itu sudah makhraj huruf di depan nun. Misalkan nun setelah najim ya berarti ming, ya, persiapan ke huruf jim. Misalkan insan, innal insana, berarti sudah menarik apa itu biasanya kita tidak monyong ya, makhluknya sih. Innal insana, jadi persiapan itu karena terkait dengan huruf-huruf yang lain. Jadi tidak semuanya dibaca kecuali kalau memang bertemu dengan qaf dan kaf. Mingkum. Nah itu berarti kalau membaca qaf berarti ya sudah persiapan monyong kan gitu. Nah qaf min qabli, karena huruf qaf adalah huruf isti'la. Jadi sekali lagi ketika ikhfa ini nanti perlu diperhatikan anak-anak kita, santri-santri kita, apakah dia itu sudah sesuai dengan makhraj sesudah dari tadi non sukun atau belum. Kemudian yang nomor 11 adalah huruf ro. Nah ini sebagian yang apa itu pelat ya biasanya, itu terkadang kesulitan. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi depan yang atas. Ro, ujung lidah. Ro. Dan ro ini punya di sini adalah namanya itu sifat takrir, bergetar. Jadi karakternya bergetar. Ror. Jadi ror ada getarannya dia. Maka sifatnya tadi adalah takrir, ada pengulangan getaran di situ. Ror. Coba bersama-sama. Ror. Lagi. Ror. Ro ya. Jadi bukan ra. Contoh basyirau wa nadira. Boleh ya. Ini apa itu namanya? Bacaan apa itu? Ro termasuk apa? Ro adalah tafkhim. Dulu ya. Jadi saya ulang, ro ini termasuk juga huruf yang bisa tarqiq dan bisa tafkhim. Dan ini terkadang kalau kita membahas antara tarqiq dan tafkhim, ini terkadang sering ketukar. Di anak-anak itu yang semestinya dibaca tafkhim terkadang dibaca tarqiq atau sebaliknya. Kalau dilihat sebenarnya di sini juga ada di jilid berapa itu berarti? Jilid 7 ya. Itu ada pembahasan khusus tentang ro. Jadi biar nggak lupa, jadi sekalian kita nyambung. Tadi seperti ro tadi ya, yang ro fathah, kemudian ro fathah tanwin, ro bukan ra. Tapi kalau terkadang memang ketika tidak membaca Al-Quran, manggil orang itu ya dibaca tarqiq. Namanya, saya punya teman namanya itu
basiran. Kalau orang Jawa gitu ya, maknanya basiran kan basiran, bukan kan basiron. Kan kesulitan. Itu ada yang seperti itu juga. Terus doma itu juga ru. Karena dia tafkhim maka karakternya juga monyong. Kemudian di situ ada ro sukun yang bertemu salah satu huruf shad ya, to dan qaf. Misalkan mil ya, di situ harus dibaca tafkhim. Walaupun sebelum ro itu adalah kasroh, mil so. Jadi dia ibaratnya persiapan ke huruf setelah ro. Mil so. Gampangnya kalau tafkhim pokoknya monyong gitu aja. Mil so ya, otun. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau ada ro sukun didahului hamzah wasal ya. Ham huma rabbil ham. Jadi rabbil enggak boleh rabbil walaupun sebelumnya kasroh karena sebelumnya ada hamzah wasal. Kemudian ketika ro sukun ini karena waqaf didahului huruf selain sukun. Huruf sukun selain ya. Wal asr. Jadi asr. Jadi karena memang shot itu juga monyong. Kemudian ro di sini karena dia tafkhim juga monyong. Wal asr. Lafi khusr. Jadi ya monyong, monyong lagi, khusr. Karena sin itu kan karakternya meringis ya. Jadi khusr. Lafi khusr. Jadi kembali ke setelah monyong, meringis, monyong lagi. Nah, ini juga termasuk kita membiasakan. Kalau terkadang nggak biasa agak kaku. Tapi kalau dilatih terus akan terbiasa. Dan ini yang kaitannya dengan tadi makhorijul hurufnya huruf ro. Yang dibaca tarkib di situ ada ro kasroh ya, ri biasa ya, ri. Syafri. Jadi kalau dia kok sebelumnya itu ternyata ada fathah berarti ya penggabungan, artinya tarkib dulu baru tarkib. Ya, syafri, kan syaf itu kan tafkhim, ya kan? Kemudian ri, syafri ma khalaqo, syafri ma khalaqo. Ini termasuk ada tafkhim dulu baru tarkib. Kemudian ada ro sukun tadi dari kasroh, ada lagi ro sukun karena waqaf yang dulu ya sukun ya. Khair. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dia meringis biasa ya, qadir. Termasuk juga ada ya ro mati karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi ada kasroh. Sihr. Dzikr. Ya, dzikr biasa. Ini beberapa ro dan ada ro yang boleh tafkhim, boleh tarkib. Ini di Quran hanya 7. Kalau di Abu disebutkan ada ida yasri di bahasa yasar bisa. Wa nudhur boleh, wa nudhur fa'asau dan fa'asar. Itu ada, nanti bisa dilihat. Nah ini ada kaitannya dengan makhrajnya huruf ro. Sekali lagi karakternya ro tadi adalah ada takrirnya atau pengulangan rori ruror gitu. Kemudian selanjutnya adalah nomor 12 ya. Di sini ada makhrajnya ta, dal dan to. Ini mirip. Maka tadi ini termasuk golongan idgham mutaja nisai. Kalau ada tak sukun bertemu to. Ya. Wadat po itu kan wadat di situ, kemudian po itu harusnya tak itu hilang, langsung dia ke huruf to karena itu go. Wadat po, jangan sampai ada wadat po.
Bahasanya fasenya belajar makhraj di fase-fase malah salah. Karena kaidahnya itu adalah masuk dalam idgham mutajanisah. Di mana letaknya? Jadi punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas. Punggung ujung lidah, punggung ujung lidah, po. Punggung ujung lidah, po. Ta dulu ya. Tati totat, tati totat mengenai pangkal gigi depan. Pangkal gigi ta diperhatikan ta yang atas ya, tati totat. Dan ta ini ada sifat, apa itu sifatnya ta? Di sini jelaskan adalah hams. Jadi keluar ta at. Jadi kalau kita bicara tidak perlu ya pakai makhluk, misalkan alhamdulillah saya sudah tamat. Oh, fasenya belajar makhluk gitu ya. Jadi ya bisa tamat. Saya sudah tamat kemarin. Tapi kalau ngaji ya fase watamat kalimat ya. Jadi tamat. Jika ada hamsnya ya. Tamat tati tutat. Coba bersama-sama. Tati tutat. Lagi. Tati tutat. Ya. Coba Mas Royem. Tati tutat. Oke, sampingnya. Tati tutat. Sampingnya lagi. Tati tutat. Sampingnya. Tati tutat. Iya. Jangan kayak maaf. Orang Lombok tahu ya. Lombok atau Bali itu kalau bilang ta itu ta. Jadi ta itu berarti kan dia ujung lidahnya nggak kena pangkal gigi kan ta. Jadi dia ujung lidahnya ditarik ke dalam lagi langit-langit. Tati itu bukan ta. Kalau ta itu kan ujung lidah tadi punggungnya dikenakan sama gigi tadi ya, pangkal giginya yang depan. Jadi itu yang perlu dihati-hati. Jadi kalau nanti ada santri dari Lombok ada di sini, belum ada ya Lombok ya ataupun dari Bali itu biasanya bawaan dari sana. Ya kamu mau naik apa? Naik misalnya kereta ya, bawa rentang. Jadi tata semua. Ini ta. Kemudian selanjutnya insya Allah bisa ini ta relatif dan mudah. Kemudian selanjutnya adalah tadi ya del ya del juga ya. Jadi ini di sini ada perhatian ujung lidah jangan sampai keluar tadi ya, atau kelihatan dan jangan tidak sampai menyentuh pangkal. Jadi kayak tadi ta juga nggak boleh keluar, tati itu nggak boleh. Ya tidak boleh misalkan apa itu ta? Contohnya apa? Yang datanya apa ya aturan? Ada nggak ada? Ta apa dah? Yang warna lupa ya. Utluma ya. Utluma uhiya ilaik. Ya. Utluma. Jadi ada boleh lidahnya keluar nggak boleh. Kalau ada santri kita kok lidahnya keluar, misalkan itu, jadi potong. Jadi suruh narik ke dalam tadi dikenakan pangkal jari tadi. Ya. Utluma uhiya. Ini sekali lagi tidak boleh lidahnya keluar. Dan juga gitu. Jadi dal itu ditekan, bukan da ya. Contoh alhamdulillah, jadi itu agak mirip. Ya. Iya karena butuh jadi coba bersama-sama. Dadi dudad. Lagi. Dadi dudad. Bukan da ya, bukan dadi du. Dadi du. Dadi dudad. Ingat, bukan da. Alhamdulillah ya. Jadi terkadang kita agak samar juga terkadang. Alhamdulillah. Karena tadi kita ingat ini letaknya ya, maka kita harus ingat makhrajnya. Pokoknya ujung lidah tadi mengenai pangkal gigi. Du. Nah,
alhamdu, du. Harus menempel gigi depan dan usinya ya. Du dan perlu ditekan. Dan apalagi dal ini juga termasuk huruf qalqalah. Dadi du dadi. Jadi dudade. Jadi betul-betul dia suaranya tidak ragu-ragu. Jadi ketika mengucapkan makrojnya dadidu, dadi alhamdu, du. Bukan du ya, sekali lagi bukan du tapi du. Iyyaka na'budu, jadi du. Coba lagi. Jadi du dadi. Dadi dudade. Zainal. Dadi dudad. Jadi du dadi. Dadi dudad. Belakangnya Dadi dudad. lagi. Dadi dudad. Jadi du dadi. Dadi dudad. Oke, jadi karena kalau nanti kita tidak tekan itu akan campur dengan dal. Karena maksudnya ambil bentuk dadi. Kalau dadi itu kan tidak lidahnya sudah berbeda ya ujungnya. Kalau da itu kan tidak dikenakan pangkal, maka kita harus nih di pangkal di depan. Da yang kita tekan. Da. Nah, ini ya harus kita latih lagi. Jadi memang sekali lagi belajar makhraj itu harus diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang, kalau belum paskan lagi. Dan memang kalau belum bisa ulang lagi terus sampai bisa. Coba yang perempuan yang paling kanan ya, paling kanan belakang. Dadi, ya. Dadi dudad. Lagi, Dadi dudad. sampingnya, Dadi dudad. sampingnya lagi. Dadi dudad. Dadi, dudad. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi terkadang ada nggak itu yang membaca beda ya? Ada. Dan ada nggak? Ya, jadi ya. Nah, jadi sekali lagi ini perlu tadi penekanan ketika der tadi jadi der. Kemudian po. Po ini juga sama tempatnya. Po. Bedanya po ini karena dia termasuk huruf istilah maka dia harus monyong. Po tiku popo. Po tiku popo. Ya, po tiku popo. Coba bersama-sama. Popiku popo. Lagi. Popiku popo. Bagus ya. Coba yang depan. Po. Popiku popo. Lagi. Popiku popo. Oke. Sampingnya. Popiku popo. Belakangnya. Popiku popo. Samping kirinya. Popiku popo. Oke. Jadi diingat ya bahwa ini huruf 3 ini tidak boleh lidahnya keluar. Po nggak boleh. Po boleh keluar. Nggak kelihatan karena tadi letaknya apa? Di pangkal gigi depan. Po. Nah kemudian selanjutnya adalah nomor 13. Ini ada 3 huruf yaitu shad, ya, sin dan z. Di tempatnya di mana? Yaitu ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi depan, atas dan bawah. Saya ulang, ujung lidah, ujung menghadap dan mendekat di antara gigi depan, atas dan bawah, di antara gigi depan atas bawah. Jadi z dulu, zazizuzaz. Jadi memang agak berat ya, berat dalam arti beban suara. Zazizuzaz. Bersama-sama. Zazizuzaz.
Lagi. Zazizuzaz. Lagi. Zazizuzaz. Oke, seperti halnya sin, shot, dan za ini ada namanya suara mendesis ya. Kalau dalam sifatul huruf adalah suara sopir. Jadi makanya ada itu kan ada. Nah ini karena dia punya karakter ada suara mendesis di sana. Zazi, zaz. Ini namanya kalau dalam istilah di sini dinamakan adalah sopir. Jadi suara yang tambahan yang mendesis di makhraj dari z tersebut. Coba lagi bersama-sama zazizuzaz. Zazizuzaz. Saya kira mudah ya. Kemudian sin, sa, ya. Jadi sin itu karakternya agak meringis juga sebenarnya ya. Sa, ya. Mus, ya mus, ya mus, bukan mus. Kalau nanti kita mau jadi hampir short ya mus, misalkan gitu. Jadi kita meringis mus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau membaca sin itu meringis mus. Karena karakternya tadi ada medisnya juga mus. Jadi dia tipis. Yang membedakan dengan short adalah short ini karena dia huruf istilah maka karakternya dia monyong ya. Short, sosis, susos. Coba bersama-sama. Sosis, susos. Ya. Sosis, susos. Sosis, susos. Jadi tadi yang kita perhatikan ujung lidah tadi mendekat di antara gigi depan, atas dan bawah ya. So. Mohon maaf, ini ada sebagian mungkin kalau teman-teman itu dari Timur Tengah sih ya, membaca short itu beda dengan kita. Ada yang ihdinas siratal ihdinasi. Kadang mereka tidak monyong. Ada kadang mungkin kalau ada teman yang belajar dari sana, ya kita ikuti guru-guru kita. Kalau dari Imam Asy'am, riwayat Hafiz dan Thariqah dari Asy-Syatibi itu memang bacanya monyong ihdinas siratal. Tapi ada yang dari sana itu kadang kalau ada santri dari sudah belajar di PTII atau kemana terkadang ada yang berbeda seperti itu. Tapi kalau memang dari guru-guru kita ya memang short itu karakternya ya karena dia termasuk bacaan tafkhim dan istilah tadi ya, maka dia harus mencucu monong tadi. Sosis susos, coba. Sosis, susos. Lagi. Sosis, susos. Coba belakangnya Bang Zainal. Sosis, susos. Oke, sampingnya. Sosis, susos. Lagi. Sosis, susos. Oke, belakangnya. Sosis, susos. Samping kanan. Sosis, susos. Ya. Kanan lagi. Sosis, susos. Soal bisa ya. Soal bisa ini swap. Dan tadi saya bilang anak itu sering bertukar antara sin, short, ya, terus kemudian sha, ta itu juga sering tertukar. Maka memang seorang guru itu harus sabar. Kalau dulu riwayat dulu ya, kuno itu ketika murid kok susah itu dimudahin katanya gitu. Tapi kan beda, kita kan bukan wali ya. Kalau wali itu kan dimudahin malah bisa. Tapi kalau kita malah pingsan di sini. Ya, itu beda kita. Maka perlu tadi kesabaran, nggak bisa diulang lagi dijelaskan pangkalnya di sini, makronya di sini. Jadi harus telaten. Ya itu memang anak kecil itu seperti itu. Jadi saya juga ngajar anak kecil harus sabar, nggak bisa besok diulang lagi. Terkadang anaknya yang bosan gitu. Kita nggak bosan, anaknya bosan merasa nggak bisa diajari motivasi. Saya pasti bisa. Terkadang anak kan gitu ya, dikasih jargon, saya bisa tak? Aku pasti bisa. Jadi dia harus semangat. Ayo lagi, aku pasti bisa. Bilang, su. Jadi anak masih syashi, diulang lagi.
Ya sudah, kalau capek besok lagi, seperti itu. Jadi memang perlu tahapan-tahapan terkadang. Karena sekali lagi lidah, lisan tiap orang itu berbeda-beda. Maka itu perlu tadi dibentuk di awal ketika belajar di jilid 1 ini sangat mempengaruhi. Ketika di jilid 1 itu kita tekankan makrotnya secara disiplin. Kalau enggak ya enggak naik misalkan. Diulang lagi. Nah ini nanti anak-anak akan termotivasi dan bisa akhirnya. Tapi ketika sudah diulang-ulang terus ternyata itu ya sudah kita naikkan. Tapi catatan ketika menemui makrot itu nanti kita kasih perhatian yang lebih biar anak tidak bosan. Mosok sebulan ngaji cuma sotok gitu kan. Nanti tiap orang tuanya, kamu ngaji sampai mana nak? Swat loh, kalian swat ini swat. Jadi gimana nih ya nggak bisa gurunya tak muridnya. Itu kan jadi kita perlu strategi seperti itu. Ada yang kayak roh tadi juga kesulitan ada karena pelo itu ro. Oke, ada seperti itu juga ada. Nah ini maka dari itu di dalam syariat Islam itu kan memang yang sebenarnya berhak jadi imam itu memang harus orang-orang yang ahli Al-Quran itu yang fasih bacanya. Dan sampai kita itu yang orang Al-Quran malah ngalah misalkan di masyarakat gitu ya. Ada orang yang mohon maaf maknanya kurang betul dan kita yang dari pondok tahfidz malu-malu dikatakan gitu ya. Ayo maju tidak gitu. Jadi kita maju, oh iya siap. Daripada kita diimami orang yang misalkan background tidak tahfidz, tidak di Quran itu kan juga tidak sah ya kalau dalam bidang itu. Jadi harus berani tampil memang dalam rangka tadi apa syiar, bukan dalam rangka kita itu kelihatan gaya atau yang kuat ya. Nah ini makhluknya shot. Sekarang yang ke-14 ini adalah ya ini tadi yang saya bilang di depan yaitu ta ya ta zal dan zo. Jadi ini letaknya di mana? Di ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama yang atas. Jadi ujung lidah dan ujung dua gigi seri. Jadi zo dan za, lidah menempel pada ujung gigi depan. Tidak seperti za ya. Zo menempel pada ujung gigi depan. Ujung gigi depan sama mana tadi ujung lidah. Si sultan jadi menempel ujung lidah dan ujung gigi seri. Jadi dia soft ya sifatnya ya. Sati sultan coba bersama-sama. Sati sultan. Dan ini juga ada termasuk ini ya punya karakter hames. Jadi ada nafas yang keluar. Ujung lidah. Tapi nggak usah langsung dikeluarin. Tati itu ya salah. Di ujung. Kalau ini dikeluar berarti kan jadi ujung tapi di tengah. Misalkan ada anak bilang tati itu. Tidak boleh. Jadi kita benarkan. Tarik lidahnya lagi hanya ujungnya saja yang kena ujung gigi seri. Tati itu bukan tati itu. Tati itu. Jadi ya terkadang anak itu ini masih ketukar ya antara ya ada habisnya sedikit. Ini makrojnya ta. Kemudian da. Ini juga sama di ujung. Ya, mohon maaf ini ada sebagian yang kadang kesulitan. Ya. Cenderung malah membaca ke za ya. Allazina. Itu bahaya malah. Nanti kalau kepleset allazina malah bahaya ya. Itu jangan sampai. Jadi kita benarkan ya, yaitu da di ujung tadi dari dudal beda dengan ta tadi sedikit tati tutan dari dudal jadi ujung lidah dengan ujung gigi seri.
Jangan keluar dadi itu, tidak nanti. Dadi itu, jadi tidak boleh karena ujung lidahnya, bukan tengah lidah. Kalau tengah lidah dadi itu. Mungkin kalau pertama ngajari misalkan masih sulit, coba lidahnya keluarkan. Dadi itu, tarik lagi. Dadi itu. Biarnya perlu terkadang tahapan-tahapan ya. Terkadang anak itu juga masih keturunan dengan dia sering gitu ya. Misalkan dada itu ada yang dada malah ya. Dan itu juga harus diperhatikan. Karena ini termasuk huruf-huruf yang sering sekali kita jumpai anak-anak kita itu masih kurang tepat dalam melafalkan makhrajnya Zadi dudad. Coba bersama-sama. Zadi dudad. Lagi. Zadi dudad. Coba yang paling belakang yang hitam. Yang hitam kerudungnya. Lagi. Dadi dudad. Sebelah kirinya. Dadi dudad. Kirinya lagi. Dadi dudad. Oke. Sebelah kiri lagi. Dadi dudad. Oke. Jadi sudah bagus ya. Yang depan Bang Zainal. Dadi dudad. Sampingnya. Dadi dudad. Sampingnya lagi. Dadi dudad. Lagi. Dadi dudad. Kayak Z. Dadi dudad. Lagi. Dadi dudad. Oke, bagus. Mas Royem. Dadi dudad. Lagi. Dadi dudad. Oke. Jadi ini jadi itu. Yang ketiga adalah do. Do karena termasuk huruf istilah juga harus monyong ya. Do nggak boleh. Tapi kalau nggak monyong kayak da malah. Misalkan kita mau keluarkan makhluknya do tanpa monyong kan da akhirnya. Beda tipis dengan da do. Ya, tinggal kalau da itu biasa da. Kalau do itu monyong. Do bedanya dia di monyong. Do. Minal do ini. Minal do. Jadi beda dengan dot lagi. Kalau do itu ada suara brogosnya do. Kalau dot tadi tidak ada. Do minal. Ya. Kalau do minal do biru do. Coba bersama-sama. Zadi dudad. Lagi. Zadi dudad. Lagi. Zadi dudad. Oke, jadi di sini bedanya jelas dengan tadi ya. Jangan sampai nanti ke arah tadi zo. Kadang ada yang zo itu dibaca zo gitu ya. Minas zulumat. Ya, minas zulumat zu malah. Bukan zu. Ada yang seperti itu. Nah, ini harus kita benarkan idenya. Minas zulumat ila nur. Zu, bilangnya zu ini ke arah z. Zu, ini karena apa? Lidahnya tadi tidak tepat. Minal du, bukan beda. Zu itu dipangkal, maka di seri ya. Du tadi zu. Nah ini bedanya di sana. Nah, mereka di antara gigi depan tadi yang bawah ya. Z tadi kalau itu tadi ujung du. Zodi. Nah ini yang perlu kita perhatikan sehingga makhraj yang tadi mirip itu ada perbedaannya, tidak tertukar satu dengan yang lain. Zo ada yang gitu ya. Zo minal zo ini minal do ini. Nah ini huruf do. Sekarang yang nomor 15. Ini adalah makhrajnya fa. Fa itu bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri. Fa bibir bawah sini ya. Itu mengenai ujung gigi seri. Fa. Ada yang pa gitu ya. Maaf ini dibenarkan. Ya, papi ya, benar. Kalau bahasa Indonesia papi kesini benar, dan papi. Jadi lebih namanya. Jadi kalau pas ngaji ya fa. Misalkan fawai fa jangan pa. Ya pa. Kalau ketika memang kita bicara tidak masalah bilang pa karena tidak ngaji. Kalau bicara iya apa misalkan
karena kebiasaan fa. Tapi ketika ngaji kita harus menyesuaikan. Jadi memakai makhraj yang benar. Fa, ini mudah dia sini. Fa, karena dikenakan tadi ujung gigi seri ya. Jadi bibir bawah yang dalam. Fa, fa, fi, fu, faf, fa, fi, fu, faf. Coba bersama-sama. Fa fi fu fa. Lagi. Fa fi fu fa. Lagi. Fa fi fu fa. Coba dari kanan ke belakang. Kerudung coklat. Papi bupa. Ya, sampingnya. Papi bupa. Sampingnya lagi. Papi bupa. Depannya. Papi bupa. Sampingnya kanan. Papi bupa. Oke, so sudah bisa ya. Ini nggak ada yang pa di sini ya. Nggak ada ya. Ini dulu di awal. Jadi ini perlu ditekankan supaya nanti tidak salah dalam pembacaan makhraj tersebut. Kemudian ini adalah maghrib jam berapa? Jam 6. Jam 6 kurang ya? 30 menit lagi. Biasanya mandi nggak? Ya nanti tambah satu lagi ya nanti setelah itu, karena kita nanti malam masih lanjut lagi. Nanti biar bisa istirahat, biar nggak bosan. Kalau juga bisa maju biar segar. Nah, selanjutnya ada nomor 16. Ini kedua bibir atas dan bawah. Jadi wow ya. Wow, wawi, wow, wow. Jadi wow yang dimaksud sini adalah wow hidup atau wow lin, kedua bibir renggang. Ya, wawiwu, 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 wow. Semua nggak kesulitan ya, coba bersama-sama. Wawiwu wow. Termasuk mudah. Kemudian babi bubal, babi bubal, Babi bubal. Sekali lagi, ba ini termasuk huruf qalqalah. Ya, maka dia ada ketika sukun, dia harus kita pantulkan. Babit, babit, babit. Jadi kalau ba dan mem ini bibir rapat dan tidak usah dimasukkan. Misalkan babit, nggak usah ya. Babi itu biasa aja. Yang penting apa? Ba, babi itu. Seperti mem juga gitu. Mamimu, mamimu. Jadi yang penting bibirnya rapat. Karena kalau tidak rapat nggak mungkin keluar suaranya. Nggak bisa ya. Harus mamimu. Nggak bisa. Harus rapat. Sebenarnya juga gitu. Babibu. Itu nggak bisa. Jadi harus nempel. Harus nempel. Babi. Saya kira ini juga. Jadi yang perlu diingat ini yang terkadang ada salah pengucapan itu ma ya. Ma mu bukan mo. Ada yang kadang mo itu dibaca mo ya. Mo, Muhammad ada mo. Kadang orang Jawa gitu mo. Kan mau kamat ya, karena dia biasa ya mo. Yang benar itu mu. Mem doma mo bukan mo. Muhammad bukan mo. Ini yang perlu diwaspadai. Dan ini dinamakan juga huruf syafawiyah karena man syafah itu di bibir ya, tempatnya di bibir. Wow juga gitu, ini sama ya, wawiwo. Jadi ini adalah beberapa makhraj yang memang harus kita perhatikan. Dan saya kira untuk mem, da, waw ini juga tidak ada kesulitan. Dan yang nomor 17 ini gunnah ya, huruf gunnah atau mim nun ini rongga pangkal hidung ya. Misalkan in wa am. Jadi rongga pak wa am. Cirinya kalau kita coba hidung kita pencet wa am itu nggak bisa bunyi karena dia dirongga. Misalkan kita kalau baca guna wa am mah ini kan nggak bisa ya. Karena dia dirongga. Wa am atau lagi flu misalkan itu akan kesulitan membaca guna ini. Baik itu yang nun juga inna ma'al usri yusra. Ini ya bisa. Karena dia rongga itu harus lepas ya. Kayak tadi suara dari huruf mat yang makhluk pertama. Jadi ini bacaan tadi guna yang terletak di rongga pangkal
hidung. Nah, ini yang bisa kita sampaikan untuk sesi kedua. Jadi intinya, ketika nanti kita menjumpai anak-anak santri belum pas dalam melafalkan makros tersebut, sekali lagi kita harus sabar, ya, kita telateni, karena kita yakin bahwa man jada wajada. Jadi kalau seandainya sungguh-sungguh itu pasti akan bisa, pasti bisa. Tidak akan ada yang kata tidak bisa kalau mau berusaha. Jadi kita telateni yang sabar, ya tidak usah kita terus marah-marah, mulut kamu sini misalkan, tampar misalkan, biar lurus, terus tidak lurus bisa ya. Kadang-kadang ada itu ya. Jadi tidak kamu kurang banyak, tarik ya malah sakit, itu tidak perlu, ya, tidak perlu seperti itu. Jadi ini perlu praktek. Jadi kalau anak kecil itu kita perlu sabar dan dipraktekkan di depannya bagaimana penempatan yang benar ketika melafalkan makro tersebut. Itu ada tanya jawab barangkali sebelum kita akhiri sesi kedua. Ya, silakan. Perbedaan getarannya roh yang tafkhim sama yang tarkib. Perbedaan getaran roh yang tafkhim sama yang tarkib. Oke. Coba kita lihat ke contoh ya, biar tahu perbedaannya getarannya. Jadi kalau tadi ketika saya menyampaikan yang dari jilid ke-7, yang bawah bisa dibuka 7. Jadi roh itu kan tadi ada getaran ya, roh. Jadi misalkan di sini yang kita baca tafkhim misalkan. Ketika kita baca muk, jadi getarannya tetap di situ getaran yang wajar ya. Maksudnya contoh di sini adalah muk salun, muk salun, mim mau odina, mim mau mana getarannya tapi begitu ya, mim mau. Jadi getarannya dia sambil monyong, karena apa? Dia tafkhim. Mim mau odina, mim mau odina, mau. Itu kalau tafkhim. Sedangkan kalau dia tarkib, misalkan di sini innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tetap ada getarannya, tapi dia getarannya itu dia sifatnya meringis, qadir kan gitu ya, qadir. Jadi bedanya getaran tetap ada, cuman dia dari efek bibir saja. Kalau yang tafkhim itu monyong, kalau yang tarkib itu meringis, qadir. Atau pada getaran tersebut qadir. Kalau yang tafkhim tadi mim apa tadi? Mim mau ya, qadir mau. Jadi dia monyong, bedanya di sana. Seperti itu. Cukup ya? Cukup karena ini mau istirahat juga biar tidak terlalu legan. Nanti bisa silakan. Kalau nggak mandi nggak apa-apa ya. Nanti lagi nggak mandi ya, biasa ya. Sehari cukup sekali. Ya, itu terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Nanti kita akan lanjut lagi setelah apa tadi? Nanti setelah isya ya. Setelah isya nanti kita lanjut lagi. Bisa nanti tanya apa atau nanti tentang bacaan gharib atau yang lain tajwid. Kita bisa diskusi bersama-sama atau kemungkinan ada iskal yang masih mengganjal. Coba nanti kita bacakan bersama-sama. Tentang metodologi menghafal, monggo nanti kita sharing-sharing karena terkadang itu kita memang butuh yang namanya teman ya, teman dalam arti dalam rangka menggali informasi. Mungkin ada metode yang belum kita ketahui, ada yang sudah kita terapkan tapi masih sulit. Ini caranya bagaimana, itu perlu kita nanti pembahasan tersebut, sehingga nanti ketika dijumpai di anak-anak itu problematika itu bisa kita bacakan bersama-sama ya, dengan sharing tersebut, saling istilahnya saling memberi informasi. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang bagusnya cewek aja.